Moondrop bikin ayam yang cukup bass head di kelas 200 ribuan. Nah, ini dia Moondrop Chu 2. Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Lopins Audio. Oke, sebelumnya makasih banyak nih buat CSI John yang udah kirim sampel reviewnya. Nah, buat teman-teman yang lagi hunting ayam, headphone, DAC, atau bahkan DAP, bisa cek CSI John di website officialnya atau di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Blibli. Dan tentunya bergaransi. Cek linknya di deskripsi ya. Oke, kali ini saya mau bahas sang penerus Moondrop Chu yang dulu sempet jadi ayam balance andalan di kelas 300 ribuan. Dan memang cocok banget buat pokalan. Tapi Moondrop Chu 2 ini di-tuning beda. Oke, saya awali dulu dengan harganya. Moondrop Chu 2 ini dibanderol 286 ribuan. Nah, untuk boxnya dibuat simple dan seperti biasa ada animenya sebagai maskotnya Moondrop. Kemudian di belakang ada frekuensi grab dan spesifikasi. Untuk isi dan kelengkapannya lumayan. Selain sepasang driver dan kabel, juga dikasih pouch sejenis kulit imitasi. Kemudian ada satu set ear tips standar jenis silikon, namun tidak dikasih spring tips. Cukup disayangkan. Selain itu, seperti biasa ada buku manual dan tentunya ada kartu garansi. Lanjut ke spesifikasinya. Untuk speknya sama aja dengan Moondrop Chu yang ke-1, yaitu menggunakan single dynamic driver. Jadi langsung saja bahas fisik, build quality, dan fitting. Nah, untuk desainnya sama aja dengan pendahulunya. Ukuran housingnya cukup kecil dan build quality-nya solid. Bahannya menggunakan full metal atau aluminium. Nah, yang membedakan Chu 2 ini sudah detachable alias bisa dilepas kabelnya menggunakan pin 0,78. Dan hal yang menarik adalah filter di nozzle-nya bisa dilepas seperti ini. Nah, untuk kabelnya mirip aja dengan pendahulunya, tapi kelihatan beda sedikit di tampilan aja. Dan secara kualitas kelihatannya ya biasa aja. Oke, lanjut bahas fitting. Fittingnya sangat nyaman di telinga saya karena ukuran housingnya cukup kecil dibanding rata-rata ayam yang ada di pasaran. Jadi enak untuk dipakai lama-lama. Oke, masuk ke kualitas audionya dan perbandingan dengan Moondrop Chu 1. Nah, secara tonal Moondrop Chu 2 ini masih cukup balance ala-ala Moondrop, tapi bassnya di boost. Jadi mungkin masuknya ini ke mild V-shape. Ini jelas beda dengan Moondrop Chu yang lebih netral dan sedikit bright. Sedangkan Moondrop Chu 2 lebih bassy, lebih warm, dan punya timbre yang lebih natural. Nah, di bagian low, kuantitas bass Chu 2 ini cukup gede, deep, cukup nampol, dan agak sedikit boomy. Bisa dibilang cukup bass head lah. Ya, kira-kira bassnya sedikit lebih kecil dibanding QKZ XHBB yang memang ayam bass head. Jadi ini jelas beda dengan bassnya Moondrop Chu 1 yang cukup netral, clean, lebih tight, dan terasa lebih gesit. Nah, di bagian mid, Chu 2 ini punya mid yang cukup tebal, vokanya cukup sweet, natural, dan keseimbangan vokal cowok dan ceweknya lebih baik dibanding vokalnya Moondrop Chu. Tapi posisinya agak sedikit mundur dan terasa kurang lepas aja jika dibandingkan dengan Moondrop Chu 1. Sedangkan Chu 1 vokalnya lebih lepas, lebih clean, sedikit lebih maju, dan lebih condong ke vokal cewek. Tapi terasa lebih tipis aja dan agak rawan sibilan di lagu-lagu tertentu. Oke, lanjut ke bagian high. Treble-nya Moondrop Chu 2 ini smooth, warm, dan natural. Tapi detail dan ekstensinya bagus, gas sampai roll off. Selain itu, clarity-nya juga cukup baik dan sangat minim picky. Sedangkan treble Chu 1 lebih sparkling, sedikit lebih bright, lebih clean, clarity-nya lebih baik, dan lebih punya ekstensi. Tapi lebih rawan picky di lagu-lagu tertentu. Oke, lanjut ke teknikalitas.
Walaupun Cu2 ini IM yang basic tapi punya teknikalitas yang baik di kelasnya. Nah, kalau dibandingkan dengan teknikalitasnya Mundgop Cu1, ini cukup mirip atau sekelas aja. Yang membedakan Cu2 punya depth atau kedalaman yang lebih baik sehingga soundstage-nya terasa lebih megah. Sedangkan Cu1 soundstage-nya terasa lebih melebar dan punya resolusi yang sedikit lebih baik. Tapi untuk separasi dan imagingnya sekelas aja. Nah, untuk perbandingan lainnya teman-teman bisa tanyakan di kolom komen. Oke, untuk kesimpulannya simpel saja. Mundgop Cu2 ini adalah salah satu IM yang bagus atau bahkan salah satu yang terbaik di kelas 200 ribuan saat ini. Alasannya punya tonal yang aman atau shape tuning, tapi dibarengi dengan teknikalitas yang bagus. Selain itu, build quality-nya solid, fittingnya sangat nyaman, dan filter nozzle-nya bisa diganti. Jadi teman-teman bisa nyoba beberapa filter, mungkin tuningannya bisa jadi beda. Nanti saya akan coba juga, soalnya kemarin saya belum sempat nyoba. Nah, untuk kelemahan Mundgop Cu2 ini sebenarnya nggak ada yang fatal. Paling vokalnya kurang lepas atau agak mundur, bassnya agak sedikit boomy, kualitas kabelnya biasa aja, dan tidak dikasih spring tips seperti Mundgop Cu1. Oke, kalau mau mending Mundgop Cu1 atau Mundgop Cu2. Nah, ini kembali ke selera dan playlist teman-teman. Kalau playlistnya kebanyakan lagu-lagu vokal, J-pop, akustik, jazz, rock, atau metal, saran saya ambil Mundgop Cu1. Tapi kalau playlistnya random atau jenis musiknya lebih acak, dan masih masuk ke EDM atau dangdutan, jelas ini ambil Mundgop Cu2. Nah, ngomongin saingan, jelas saat ini banyak saingannya. Contoh kecilnya saja adalah KZ Defy, KZ Krilla, Cellnote Zero, dan lain-lain. Intinya sama-sama recommended soal kualitas audio. Tapi ada pertimbangan lain seperti build quality, kenyamanan fitting, dan keunikannya masing-masing. Oke, itu saja yang bisa saya bahas dan makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video. Salam Lopins Audio.